tangan saya udah bersih ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya tuh gurih, asam, ada pedasnya karena gurih dari kelapanya teman-teman, kelapa sangrai tadi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada Kang Sep. Apa kabar teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu aja. Kali ini saya mau bikin bumbu Madura ya. Nah, ini bumbu Madura di bahan-bahannya banyak. Oke, nanti saya dekatkan. Baiklah teman-teman, ini bahan bumbu Madura ini ada cabai rawit. Ini cabai rawit kira-kira 100 gram. Terus ini ada bawang putih. Bawang putihnya kurang lebih 500 gram. Dan ini ada asam jawa. Ini asam jawa nih. Nah, ini asam jawa. Ini kurang lebih 75 gram. Dan ini ada jahe. Ini jahenya 200 gram. Ini yang belum dikupas. Dan ini yang utama ini ada lengkuas. Ini lengkuasnya hampir 600 gram ya. Ini lengkuasnya belum diiris. Dan ini pun sama, ada ini apa, serai. Ini serai hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 batang serai, atau sama dengan hampir 200 gram. Dan ini ada bawang bombay. Ini bawang bombaynya satu gini tuh 1 kilo, satu bungkus. Saya pakai 1, 2, 3, 4 kilo. Dan ini yang terpenting harus ada kelapa nih teman-teman, kelapa parut. Nah, ini kelapa parutnya ini segininya itu kurang lebih 500. Jadi saya pakai 2, berarti jadi 1 kilo. Dan tidak lupa ini pakai daun jeruk. Nah, ini daun jeruk juga sama ya, sama penting banget. Dan di sini saya lupa tadi, ini ada kunyit. Nah, ini kunyit ini yang bikin nanti akan hitam si apanya, si apa, bumbu maduranya ya. Nah, oke teman-teman, bagaimana prosesnya, ikutin saja ya. Caranya bagaimana nih prosesnya. Jadi ini sebetulnya mudah sekali bikin bumbu madura ini, cuman yang bikin hasilnya bagus tuh harus lama ya, kurang lebih sampai 4 jam atau 5 jam ini teman-teman. Jadi pakai api kecil, sama kayak bikin rendang ya. Kalau bumbu-bumbu begini tuh emang perlu lama sekali ya prosesnya teman-teman. Jadi hasilnya otentik sekali. Oke teman-teman, ikutin terus prosesnya. Lanjut. Oke teman-teman, pertama-tama ini saya akan ngupas ini ya, ngupas jahe. Ini jahe mesti dikupas, jadi biar si kulitnya tidak terbawa. Kalau terbawa kulitnya itu dia akan memisah dan akan kelihatan ya, ngambang di bumbunya, jadi kayak kotor gitu. Oke, dan ini jahenya di sini gede-gede teman-teman. Oke, ini udah terkupas sama tambah tadi ya. Ini kurang lebih ini 200 gram ya. Lanjut, udah dikupas, langsung diiris dulu teman-teman. Semua, dan ini pun lengkuas sama. Pokoknya semua diiris. Nah, ini sudah ya. Tinggal ini langsung di blender atau dihaluskan ya teman-teman ya, si lengkuas sama jahe ini. Oke, siapkan nih wadahnya teman-teman. Dan ini lengkuas jahe yang sudah diparut, di blender ya, dihaluskan. Diparut pun boleh kalau mau ya teman-teman.
Tapi diparut tuh lama, jadi saya pilih dihaluskan aja di blender ya. Ini satu persatu, nanti bawang, kunyit, segala macam semua di blender dihaluskan ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Selanjutnya saya akan menghaluskan ini si bawang putih ya. Di blender, ini bawang putih saya satukan sama kunyit dan cabai rawit ya teman-teman. Cabai rawitnya saya satuin. Lalu yang tadi yang pertama yang saya haluskan lengkuas sama jahe ya teman-teman. Jadi karena ini si coperannya kecil, jadi nggak mungkin semua ya, jadi saya bertahap. Oke, baiklah teman-teman, ini udah setengah jalan ya menghaluskan si bawang putih, kunyit, dan cabai rawit. Lalu saya akan tambahkan ini daun jeruk. Ini daun jeruk pun masuk ya teman-teman di blender. Mau diiris boleh, apa-apa, tapi saya pilih dihaluskan saja bareng-bareng karena si daun jeruknya frozen, jadi akan lebih mudah ya. Jadi ini sama gagang-gagangnya ya teman-teman. Oke teman-teman, oke, ini step by stepnya begini ya teman-teman ya, tahap per tahap. Oke, lanjut teman-teman. Saya ini mau slash bawang bombay ya, sebaiknya pakai bawang merah ya. Kalau di Indonesia bawang merah banyak, karena saya ini di rantau, jadi saya gunakan bawang bombay, ataupun bawang bombay merah bisa pakai, kebetulan lagi nggak ada, tapi pakai ini pun tidak apa-apa ya. Yang penting ini ada rasa bawangnya, dan yang utama itu ya tadi daun jeruk, lengkuas. Ini sebelum di blender saya akan haluskan dulu. Jadi ini sebanyak 4 kilo ya kurang lebih, karena ini saya bikin untuk porsi banyak teman-teman. Dan ini sangat digemari sekali sambal black ini atau sambal hitam ini atau bumbu Madura ini yang cenderungnya dengan bebek ya dimakannya. Nah, oke teman-teman, langsung nih dihaluskan. Baiklah teman-teman, ini si bawang bombay udah saya haluskan ya, dan saya campurkan ke sini. Ini bisa 4 kali menghaluskan ya teman-teman. Ini baru 1 kilo saya haluskan. Dan ini nanti dicampur ya, hasilnya begini. Oke teman-teman, nah ini kan jadi modelnya begini ya. Nah ini si serai ini sudah dihaluskan atau dicincang ya, saya satuin ke bumbu yang tadi ya. Jadinya begini ya. Nah, ini udah tercampur ya. Oke, lanjut teman-teman, ini serai ya. Nah, kalau serai ini tidak dihaluskan, ini cukup diiris, karena kalau dihaluskan agak susah ya. Jadi saya ini belah dua dulu. Nah, ini semua diiris. Ini yang ujungnya agak keras. Ini diirisnya harus ya teman-teman. Semua nanti dihaluskan semua ya teman-teman, dan saya akan tambahkan daun salam. Ini daun salamnya banyak sekali, jadi ini tinggal langsung nanti diproses, dimasak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, di sini saya udah siapkan ini saya bilang nih panci besar, dan ini panci besar ini habis masak bebek ya teman-teman, dan ini kuah bebeknya teman-teman. Jadi ini kuah bebeknya tuh udah ada bumbunya teman-teman. Dan ini udah sedikit nyoklat ya warnanya. Jadi si kuah bebek ini saya panaskan terus, masak terus. Nah, jadi kalau mau masak sambal bebek hitam atau bebek Madura itu bisa juga sama bebeknya langsung ya teman-teman. Jadi
Kalau udah matang bebeknya bisa diangkat dan bumbunya bisa dimasak lagi. Nah kalau ini saya sedikit berbeda karena ini masak bebek ini saya angkat dulu bebeknya dan nanti saya tambahkan lagi bumbu-bumbu yang tadi di awal video yang saya sudah haluskan, lengkuas, terus jahe, bawang merah, bawang putih atau bawang bombay ya. Nanti akan saya campurkan ke sini teman-teman. Dan terus terang ini teman-teman, jadi bikin bumbu Madura ini saya bareng-bareng sama teman saya, beliau asli orang Madura, jadi otentik sekali ya. Namanya Mas Abdullah ya. Jadi beliau sudah pulang ke Indonesia dan ini sangat otentik bumbunya teman-teman. Jadi bagus sekali. Jadi rasanya pas otentik dengan rasa originalnya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung ke proses berikutnya teman-teman ya. Lanjut. Oke teman-teman, langsung saja. Ini saya akan masukkan semua ya teman-teman. Lihat ya teman-teman. Oh, jadi si bumbunya dimasukkan pelan-pelan. Oke, ditambahkan. Ini harus agak bawah. Ini berat juga. Udah masuk semua dan ini dimasak lagi lama proses teman-teman ya, kurang lebih sampai 4 jam 5 jam atau bisa 6 jam ya. Jadi pakai api kecil, biarkan dimasak lama dan nanti sudah mau sedikit coklat atau menyusut. Lalu ada yang tahap terakhir yaitu pakai kelapa sangrai. Jadi kelapanya disangrai dulu terus dihaluskan, nanti dimasukkan ke sini, dan itu yang bikin enak si sambal Madura itu ya, atau sambal hitam ini ya teman-teman. Jadi rahasianya di sini. Oke teman-teman, jadi ikutin terus ya. Dan ini nih saya masih ada sisa-sisa bumbu, saya kasihkan di sini lagi. Ini mantap ya teman-teman. Oke, biar lebih dekat jelas saya akan lihat. Nah jadi udah masuk tuh teman-teman ya. Mana tadi? Oh, udah masuk semua. Kan terlihat ya. Nah, kalau tadi kan masih sisa bumbu bebek. Nah, sekarang udah masuk semua dan ini sedikit mengental dan sedikit banyak. Dan ini dimasak lagi kurang lebih sampai 4 jam 5 jam ke depan ya, teman-teman. Jadi tunggu terus prosesnya teman-teman ya. Jadi seotentik ini bikin sambal hitam atau sambal bumbu Madura ya teman-teman, yang emang terkenal sekali otentiknya. Oke teman-teman, langsung saja ditunggu sampai menyusut dan tingkat kematangannya cukup ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Lanjut teman-teman, di sini saya akan gongsong kelapa parut ya teman-teman. Jadi ini kelapa parut tuh sampai coklat, sampai warnanya coklat, benar-benar kering ya. Apinya dinyalakan dulu. Jadi apinya api kecil juga ini sama. Jadi ya itu tadi teman-teman, kembali lagi ke cita rasa masakan Indonesia tuh yang benar-benar khas. Tradisional itu memerlukan waktu yang cukup lama, proses yang cukup lama, benar-benar otentik. Bahannya pun benar-benar original ya teman-teman. Jadi tidak sembarangan bikin masakan Indonesia yang emang cita rasanya tinggi itu perlu proses pembuatan yang cukup waktu lama dan kesabaran tingkat tinggi ya teman-teman. Begitu teman-teman. Tapi sekarang ini karena produksinya banyak dan dibikin instan ya teman-teman. Jadi bumbu-bumbu ini kayak bumbu rawon, bumbu hitam itu semua udah jadi ya instan. Tapi kalau teman-teman tidak salahnya untuk mengetahui cara pembuatannya ya model begini ya teman-teman. Di waktunya lama, tidak singkat, tapi rasanya dijamin ya teman-teman. Keotentikannya dijamin, rasanya akan benar-benar penuh cita rasa khas. Bau rempah-rempah Indonesia itu tercium dan akan terasa bagi penikmat ataupun pencinta kulineran sejati, pasti akan merasakan hal-hal yang lebih original ya teman-teman. Walaupun itu lama, pasti akan ditunggu ya teman-teman ya. Tapi tidak masalah kalau teman-teman mau cepat, bisa beli yang instan yang sudah jadi ya, bumbu-bumbu. Nah,
tapi untuk cara pembuatan yang lebih otentik ya bisa dengan cara begini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Cara membuat sambal hitam dan cara membuat masakan bumbu yang lainnya. Jadi Kang Sep ini emang suka bikin yang lebih menantang, lebih otentik dan lebih original ya. Jadi begitulah. Kalau yang mau instan-instan nih gampang saja, saya sudah bikin ya, beli. Tapi ini saya demi menjual cita rasa khas Indonesia, apalagi di rantau. Saya sebagai penjajah kulineran khas Indonesia, jadi otentiknya perlu dijaga ya teman-teman. Begitu teman-teman, ceritanya begitu ya. Jadi teman-teman harap sabar, ini menunggu videonya. Mungkin durasinya sedikit agak panjang karena emang otentik sekali, apalagi kalau aslinya ini lama, ini sampai 6 jam ya teman-teman. Mana mungkin nih, mana bisa nih bikin video 6 jam nih. Jadi wah, bisa lobetnya batunya ya teman-teman ya, baterainya. Oke, ini secara singkat saja, mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman ini cara bikin sambal hitam khas Madura. Dan ini saya tidak kaleng-kaleng, saya bekerja sama dengan orang Madura. Bagaimana cara membuat yang otentik, original. Nah, beginilah caranya teman-teman. Oke teman-teman, jadi bisa ikutin terus ya teman-teman, bisa mencoba silahkan. Oke teman-teman, ini sampai nanti lanjut warna kecoklatan ya teman-teman ya. Oke, pokoknya salam kuliner terus, maju terus kuliner Nusantara, kuliner Indonesia ya teman-teman. Jangan ragu untuk memasarkan masakan khas Indonesia, apalagi di kancah dunia, di negara-negara di luar, lebih dipromosikan lagi. Oke teman-teman, aduh ngoceh terus nih Kang Sep. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman, si kelapa parutnya disangrainya sudah mulai coklat ya warnanya. Udah mulai bagus, cantik sekali warnanya ya. Jadi ini nanti akan dihaluskan ya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, saya akan lihat ini bagaimana perkembangannya, dan ini masih berjalan waktu kurang lebih 1,5 jam ya teman-teman. Ini masih jauh ya teman-teman, prosesnya masih begini. Oke ya, jadi lumayan masih lama. Dan ini sesekali harus diaduk ya teman-teman, biar tidak mengendap di bawah. Dan apinya jangan terlalu besar ya, jadi cukup sedang saja biar tidak mengendap dan tidak gosong ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kelapa sangrai tadi yang sudah dihaluskan. Jadi ini berminyak sekali ya. Jadi ini coklat, sedikit agak hitam tua. Jadi ini bagus sekali teman-teman. Jadi harus dipilih kelapa yang tua ya teman-teman. Kelapa parutnya yang tua, terus digongsong, disangrai sampai kering kecoklatan, lalu dihaluskan di blender ataupun ditumbuk ya teman-teman. Dan ini akan gurih nanti teman-teman rasanya ya. Ini gurih sekali, jadi tidak harus pakai penyedap. Ini untuk bumbu sambal hitam ini atau bumbu Madura bisa pakai ini ya, rasanya gurih. Biasanya untuk bumbu sayuran yang lain pun bisa pakai ini. Ini gurih sekali teman-teman. Oke teman, langsung saja ke proses berikutnya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya akan masukkan ini si kelapa yang sudah dihaluskan ini teman-teman. Dan ini akan nambah hitam si sambal hitamnya ya, atau sambal Maduranya nih teman-teman. Ini dicampurkan biar tercampur. Oke, lalu saya tambahkan juga nih si asam jawa ya. Ini tadi asamnya 100, tapi ini takut keasaman, jadi saya kasih kurang lebih 75 saja ya, 75 gram. Nah, ini asam jawa ini nambah buat tambah hitam ya. Ini biarkan saja dicampur ke sini, lalu sedikit diaduk biar rata. Nah ini udah berjalan kurang lebih berapa nih, mau 2 jam, udah mulai mengental-mengental. Dan nanti ini warnanya akan hitam ya. Dan biarkan saja sampai mengental. Dan ini kurang lebih biasanya saya bikin untuk 150 porsi si sambal ini ya. Tergantung nanti tingkat surut si sambal ini tuh. Dan ini asli emang harus lama ya, biarkan saja terus sampai kurang lebih ini 2 jam ke depan lagi.
langsung menyusut sampai mengental ya teman-teman. Oke teman-teman, mantap ya, ini udah mulai rada-rada kecoklatan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, ini sudah hampir mau 4 jam teman-teman, dan ini saya rasa sudah cukup ya. Cukup kental, dan ini tinggal ditambahkan sedikit garam ya teman-teman. Ini rasanya mungkin agak kurang sedikit. Tambahkan garam 1 sendok makan saja. Oke. Dan tidak lupa ini tambahkan sedikit ladaku ya teman-teman, biar lebih sedap. Nah, ini kira-kira 1 sendok teh lah ladaku ya. Nah ini masih tetap diaduk kembali, dan ini sudah mulai teman-teman. Kalau udah dingin ini rada-rada mengental ya. Mantap ya. Dan bagaimana rasanya ini si sambal hitam ini, dan tentunya saya harus coba dulu teman-teman. Dan saya akan goreng dulu si bebeknya teman-teman ya. Jadi saya akan makan nanti sama bebek. Bagaimana rasanya ini si sambal ini teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman ya, dilanjut. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya sudah siapkan minyak panas, dan saya akan goreng bebeknya teman-teman. Ini bebeknya saya goreng. Jadi ini bebeknya 1 paha, saya potong jadi 3 ya teman-teman. Biar mudah. Biarkan sampai rada-rada kering. Oke teman-teman, ini si goreng bebeknya sudah matang. Saya angkat. Dan langsung saja disajikan ya teman-teman ya. Mantap, garing sekali. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya akan icip, dan saya sudah siapkan ini nasi teman-teman, dan sama lalaban nih, ada tomat, ada kubis, ada timun, ada lettuce ya. Jadi ini perlu lalap. Langsung saja ini si bebeknya saya sajikan dengan nasi. Nah ini teman-teman ya, jadi biar mudah. Nah, ini saya segini aja ya, seharusnya ada 3 potong. Udah, itu aja. Dan inilah yang ditunggu-tunggu teman-teman. Jadi ini saya siram dengan, nah ini si sambal hitamnya teman ya. Nah ini khas sekali. Oke, biar saya lebih dekat. Nah sini, mantap ya. Oke, biar videonya lebih bagus, saya akan lebih dekatkan ya teman-teman. Tuh. Nah kira-kira begitu. Dan ini si nasinya pun sedikit diboyor sama si sambal hitamnya tuh teman-teman ya. Mantap. Ini menggugah selera. Dan bagaimana rasanya, langsung saja diicip ya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman, saya akan coba icip ya, ini bagaimana rasanya teman-teman ya. Jadi sambal hitam ini bagaimana rasanya nih, kita coba. Ini emang khusus buat bebek ya, atau bebek bumbu Madura ya. Bagaimana rasanya ya, kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, berdoa ya teman-teman. Ayo teman-teman, mari makan. Mantap. Dan saya pun ini siapkan ini sambal rawit ya. Biasanya ada sambal hijau, nggak apa-apa. Dan ini sambal hitamnya nih teman-teman tuh. Dan bikinnya tuh tadi lama ya teman-teman. Jadi proses ini tuh lama, hampir 4 jam saya kurang lebih nih bikin. Dan saya akan coba, penasaran bagaimana rasanya. Saya ini ada nasi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Mantap ya, menggoda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan saya udah bersih ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya tuh gurih, asam, ada pedasnya.
karena gurih dari kelapanya teman-teman, kelapa sangrai tadi ya teman-teman. Ini si bebeknya nih, oh mantap tuh. Ya. Ini si bebeknya bisa dimasak bareng tapi diangkat lagi karena kalau dimasak terus lama akan hancur ya. Jadi nanti digoreng kembali ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari coba. Enak. Kalau emang kurang pedas, saya tambahkan sambal rawit. Oke. Karena ini saya bikinnya nggak terlalu pedas, jadi sengaja. Nanti sambal bisa ditambahkan mau sambal hijau atau sambal terasi ya. Pokoknya nikmat tuh teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ternyata emang enak sekali ya. Jadi sambal hitam ini sedap, jadi wajib dicoba ya teman-teman, wajib bikin. Jadi ini kulineran yang benar-benar otentik, nikmat sekali. Ya. Kalau sama lalap, timun, ada tomat. Oke teman-teman, jadi saya akan lanjutkan makannya. Jadi sampai di sini videonya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman untuk bikin sambal hitam. Bisa coba bikin di rumah ya, walaupun tidak harus mendatangi rumah makan. Dan saya ini bikin ini tidak kaleng-kaleng ya. Saya dapat resep bareng-bareng sama orang Madura ya. Jadi ini benar-benar top lah pokoknya. Oke, sampai di sini teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi teman-teman, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.